Halo, selamat datang kembali di sesi penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 7 dari materi yang Anda bagikan, The Storyteller's Secret. Judulnya, wah, ngena banget ya. A Coffee King Pours His Heart into His Business. Atau kalau kita terjemahin, Raja Kopi menuangkan hatinya dalam bisnis. Betul, judul yang langsung menarik perhatian. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau bedah gimana caranya pemimpin kayak Howard Schultz, ya kita tahu lah ya Starbucks, pakai cerita personal buat bangun ikatan yang kuat, sekaligus juga nanemin nilai inti perusahaannya. Siap kita bongkar ini? Siap banget. Bab ini emang fokusnya kuat banget ke kekuatan origin story. Cerita asal-usul gitu. Dan gimana cerita itu bisa nyentuh orang secara emosional. Jadi gagasan utamanya itu pemimpin hebat nggak cuma jualan produk aja ya, Iya, bukan cuma itu. tapi mereka juga bagiin kisah pribadi mereka, kisah yang ngebentuk visi mereka. Cerita awal mula gitu ya, kayaknya itu kuncinya ya. Tepat sekali. Dan yang seru nih ya, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Ada penelitian, salah satunya dari Uri Hasson di Princeton. Itu nunjukin, kalau kita dengerin cerita yang menarik, aktivitas otak kita itu mulai sinkron sama si pencerita. Istilahnya neural coupling. Wow, neural coupling. Jadi otak kita bisa satu frekuensi gitu pas dengerin cerita. Beneran? Iya, secara harfiah gitu. Fenomena ini erat kaitannya sama seberapa baik kita paham ceritanya. Jadi cerita itu benar-benar menghubungkan kita secara neurologis. Wah, ini keren banget sih penjelasannya. Pantesan cerita bagus itu rasanya klik banget ya. Howard Schultz sendiri kan bilang setiap perusahaan harus mewakili sesuatu. Dibilang juga didorong oleh nilai dan orang. Kuncinya di hati. Nah, pertanyaannya gimana cerita ini bantu nyampe ke hati itu, bukan cuma ke logika atau kepala aja. Nah, cerita itu jembatannya. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, fakta, data, itu kan mainnya di logika, di kepala. Tapi cerita apalagi yang personal, yang otentik, itu langsung nyentuh emosi, ke hati. Masuk akal. Makanya, dengan ngulang-ngulang cerita soal percikan awal misinya atau momen-momen penting pendiriannya, cerita itu jadi semacam folklore perusahaan lah, mendarah daging gitu. Nilai-nilainya jadi tertanam kuat di budaya perusahaan. Jauh lebih efektif dari sekedar buku panduan atau aturan tertulis. Oke, jadi pengulangan itu penting ya, bukan cuma diceritain sekali aja terus udah. Penting banget. Konsistensi itu membangun memori kolektif. Cerita Schultz soal perjalanannya ke Italia misalnya. Ah, yang itu ya, yang bikin dia kepikiran konsep tepat ketiga? Betul. Itu kan diceritakan terus-menerus. Sampai akhirnya orang paham banget visi Starbucks itu bukan cuma jualan kopi, tapi pengalaman. Itu meresap ke karyawan, ke pelanggan. Tapi ada nggak sih resiko cerita kayak gini jadi kedengeran kurang asli gitu? Atau malah kayak strategi marketing aja, kalau terlalu sering diulang atau dipoles? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan emang itu tantangannya. Kuncinya itu di otentisitas. Harus asli. Cerita yang benar-benar klik. Yang nyampe ke hati tadi, itu cerita yang tulus. Yang emang mencerminkan nilai dan pengalaman si pemimpin. Pendengar itu pinter loh, bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang dibuat-buat. Jadi bukan soal bikin cerita bohong ya? Bukan sama sekali. Tapi soal menemukan dan berani membagikan cerita nyata yang emang jadi fondasi. Fondasi nilai personal, juga nilai organisasi. Cerita Schultz itu kuat karena terasa nyambung sama apa yang dia bangun di Starbucks. Oke. Jadi bisa dibilang intisari dari bab ini, rahasia sang pencerita versi Schultz ini adalah pemimpin inspiratif itu pakai cerita pribadi mereka, origin story mereka, buat bikin visi mereka jadi hidup, gitu ya. Persis. Mereka menuangkan hati, cerita terus-menerus, tapi tetap otentik. Sampai cerita itu jadi kayak, panduan nilai buat semua orang di perusahaan. Anda nangkap poin utamanya dengan baik. Membuat visi dan nilai itu jadi nyata, bisa dirasain, jadi personal. Lewat apa? Lewat narasi yang jujur. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin, kekuatan cerita pribadi, terutama cerita asal-usul atau origin story itu, wah gede banget ya dampaknya dalam kepemimpinan, dalam bangun budaya perusahaan. Ini bukan cuma soal jualan atau marketing. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal bangun koneksi emosional, koneksi yang kuat, dan menanamkan nilai bersama. Contohnya Howard Schultz ini.
Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Coba deh pikirin, apa sih origin story Anda sendiri? Atau cerita asal-usul organisasi tempat Anda berkarya sekarang? Cerita otentik apa yang kira-kira bisa Anda bagikan? Buat nguatin hubungan mungkin? Atau sekedar ngasih tahu apa sih yang paling penting buat Anda? Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.